Terima kasih, Suster Romana. Selamat siang, Pak Roto dan teman-teman, Pak Leo, Bu Indri, Bu Astri. Siang, Pak Edi. Oke, berkah dalam. Berkah dalam. Ya, luar biasa tadi penyampaian dari Pak Leo sudah mulai tampak bahwa nilai-nilainya apa, kehidupan nyata di masyarakat lokal itu seperti apa, lalu masyarakat di SMP Yohanes 23 itu seperti apa, kebutuhan-kebutuhan anak juga ditambahkan, sisi psikologis maupun kebutuhan tentang game, lalu tadi yang dikatakan Pak Roto mempunyai kelebihan lain, seperti itu sudah ditambahkan, lalu evaluasi, tadi juga ada. Menindaklanjuti apa yang dikatakan Bu Derwarto memang perlu ditegaskan dengan catatan kaki dan daftar-daftar ilmiahnya, Pak. Catatan kaki, terus citasi, lalu sumber bacaan supaya kita lebih memantapkan lagi ketika ini dikatakan sebagai naskah akademik. Untuk yang lain-lain tadi yang dikatakan Bu Astri, itu nanti kita bicarakan pada FGD yang kedua. Tapi pada naskah akademik, Bu Astri dan Bu Indri ya tadi ya, yang mengatakan itu, kita bicarakan perdalam lebih yang kedua. Naskah akademik yang akan kita buat, yang sudah kita buat saat ini adalah menabung hal-hal yang baik untuk kita telurkan bersama menjadi naskah atau draft kurikulum di FGD 2. Jadi pedoman kerja kita jelas, dan sudah ditangkap oleh Pak Roto dan kawan-kawan. Untuk saat ini kita menjelaskan yang mana dulu, itu tadi sudah ditangkap, tetapi menegaskan lagi bagaimana kita membuat naskah akademik yang bernas. Bernas itu titik aneh adalah kita bisa mempertanggungjawabkan itu semua dengan citasi, catatan kaki, lalu daftar bacaan atau daftar wawancara atau bagaimana. Gitu saja. Lalu yang kedua, saya itu kagum dengan SMP Yohanes 23 ketika masuk di sana itu seperti negeri Harry Potter gitu ya. Negeri dongeng gitu. Saya itu seneng gitu kalau masuk di Yohanes 23 Suster Romana, sekali-kali Suster harus masuk ke sana, Suster. Karena karena seperti negeri. Mudah-mudahan ada undangan dari konsorsium, Mas, supaya itu bisa lebih cepat terwujud. Ya, semoga besok tahun depan kita bisa tetap muka, kita bisa keliling-keliling dimanapun. Amin. Jadi kita bisa menggali, kalau bahkan sempat juga untuk beberapa dijadikan film ya, sekolah-sekolah dan kapel itu. Yeah. Karena memang eksotiknya di ini memang itu luar biasa. Sekolahnya itu seperti sekolah negeri dongeng. Dan magis itu loh, ketika masuk itu rasanya mak perkinting piye gitu. Banyak hantunya. Jangan gitu. Horor ya, Pak. Nah, itu yang kami hapus Derwarto. Betul. Saya yang lahir dari Berbuto itu saya pernah tunggu jam 1 jam 2 malam tidak ada apa-apanya. Enggak ada memang iya. Tidak ada apa-apanya. Lah itu kan kami juga harus menyampaikan. Bangunan tua mana itu aja. Iya, enggak, itu malah. Karena itu Pak, alangkah lebih baik kita gali juga sama tadi ya dikatakan Bu Derwarto, ngopo sih buder-buder CSA waktu dulu memilih tempat yang candi. Konon kan candi, kalau dalam sejarah Semarang ya, nanti bisa dilihat bukunya itu, Amin Budiman dan Jawahir Muhammad. Itu bisa kita catat bagaimana pemetaan candi, perumahan candi itu rumah-rumah yang bagaimana, pemetaan yang bawah itu yang bagaimana. Justru candi itu menjadi tempat untuk para amtenar itu, karena Semarang bawah itu sebenarnya untuk kantor dan gudang, para bunta dan lain-lain itu banyak Semarang bawah, tapi di Semarang atas itu justru itu permukiman sebenarnya, tempat yang dikhususkan untuk permukiman karena bebas banjir, lalu apa gitu ya, dan itu yang dipilih oleh bener-bener CSA. Nanti silahkan digali ini lebih dalam gitu Pak. Kalau misalnya Pak Suroto dan kawan-kawan sowan di Provinsi Alat di Banyumanik,
kita bisa akan menggali lebih dalam. Kenapa sih kok punjernya harus di sana? Itu yang menjadi soalnya itu kan kompleks misi CSA waktu itu, termasuk balai pengobatan, sekolah, lalu jadi ada kapel kecil yang menginduk pada bawah itu mana? Ya pokoknya itu dulu kapel kecilnya lah. Gitu. Nah, dulu parokinya itu dulu Pak Indi. Dulu paroki Hati Kudus ya itu, sekarang jadi Athanasius Agung kan awal mulanya dari Hati Kudus itu. Lah ya itu Pak. Gereja kita itu. Ya, tapi kan awalnya mastinya itu kan mana ya? Yang di dekat pelabuhan itu paroki mana itu? Gedangan itu. Gedangan. Ya, awal di sana. Ya, memang gitu dah. Ya, akhirnya ketemu nama Gedangan. Saya itu capat-capat agak nganu ya. Hilang. Lalu yang kedua Pak, nilai-nilai dari Angelo Roncalli mungkin bisa digali lagi. Kalau kita melihat filmnya, dulu sempat menjadi bahan retret juga. Kami dulu sempat retret dengan bahan khusus dari Angelo Roncalli, itu memang banyak bukunya, Sang Pembaru itu. Itu kalau Bapak mau menggali lebih dalam soal ini 10 hari ke depan, mampirlah di Roncalli. Salatiga Pak. Di sana temuilah Buder Petrus Suparyanto apa siapa nggih Buder Warto nggih. Nanti tolong di Buder Anjar, Buder Anjar. Bisa Buder Petrus tapi Buder Anjar karena direktur. Buder Anjar. Ya, Buder Anjar untuk menggali lebih dalam Angelo Roncalli ini, Pak. Karena ketika memaknai toleransi yang tadi Bapak katakan, itu bisa kita tarik dari sejarah Paus Yohanes 23, Paus Yohanes 23, untuk menggali bahwa beliau juga ketika misi imamatnya digelari doktor, lalu sowan ke pembimbing rohaninya, kalau dalam filmnya itu, lalu berdoalah untuk perdamaian, cuma dipesan itu. Lalu misi toleransinya apa? Misi toleransinya nampak ketika dalam filmnya itu dikatakan dia diutus di misi untuk memperhatikan antisemit, anti-Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi sendiri menggelari bahwa Yohanes Paulus kedua, tiga itu adalah orang Katolik atau orang Kristen atau orang kafir yang benar. Lalu yang kedua, itu ketika diminta bermisi di tempat yang ada Gereja Timur, yang ada Beatrix dan Patriarknya itu ya. Itu di Gereja Timur membagi-bagikan roti karena ada musibah besar atau kelaparan atau bencana alam, itu gereja membuka untuk membagikan roti, itu Angelo Roncalli. Lalu kalau mau menggunakan kasih yang bagaimana, cerdas yang bagaimana, kreatif yang bagaimana, berkarakter yang seperti apa, silahkan baca ini Pacem in Terris, Pak. Dokumen Pacem in Terris. Itu kita bisa menjelaskan lebih dalam soal kasih itu seperti apa. Pasti kasih akan berbuah pada damai sukacita. Nah, damai sukacita yang seperti apa? Nanti baca di dokumen Pacem in Terris, nanti berkarakternya seperti apa, kreatifnya seperti apa, cerdasnya seperti apa, itu dari dokumen Angelo Roncalli yang Pacem in Terris itu merangkum. Jadi intelektual yang seperti apa yang diharapkan gereja atau diharapkan Angelo Roncalli itu seperti apa, pasti ada titik kepeduliannya di sana, misi perdamaiannya seperti apa, itu kita rangkum dalam satu dokumen, itu luar biasa. Dan ketika Bapak nanti dan Ibu-ibu untuk mengatakan ini cerdas yang peduli, lalu berkarakter yang cinta kasih, profil pelajar Pancasilanya dapat dari siapa? Cerdas. Suaranya agak kedengaran. Diulangi lagi, Den. Ya. Cerdas religius. Ya. Karena berada di komplek rumah retret, komplek gereja. Profil pelajar Pancasilanya masuk di bagaimana, itu pasti nanti akan lebih tajam, Pak. Bu. Pak Leo. Itu sumber-sumber yang luar biasa yang bisa kita bawa bersama. Lalu jangan lupa scoutingnya, pembinaan kaum muda, pramuka kepramukaannya itu loh, Pak. Itu yang menjadi daya tawar lebih dari Yohanes
SMP Yohanes 23 itu mohon dimunculkan supaya kita itu juga membuat peserta didik dan guru-guru itu makin percaya diri melalui program organisasi penggerak ini. Ya. Jadi terima kasih Pak Hendy. ngoten Sister Romano. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Hendy atas masukannya. Sekaligus saya pikir tantangan untuk SMP Yohanes ke-23. Kenapa lagi yang harus dilakukan supaya naskah akademik kita semakin baik. Saya berikan waktu kepada Pak Heri, mungkin langsung ditanggapi. Iya, Pak. Alumni nih. Terima kasih, alumni. Dr. Romansa. Saya alumni PAK. Hidupku di PAK. Yuk, Suster, jalan-jalan ke ini sekolahnya Pak Roto. Tahun depan, Pak. Seperti ini, Suster. Apa yang disampaikan Mas Hendy keren sekali, toh. Ya. Saya hidup di sini. Keren loh sekolahnya loh. Tuh, iya loh, Suster. Iya. Oh. Wah, pos satpamnya aja seperti ini ya. Ini gereja yang tadi awal mula paroki. Ya. Kepala sekolah sangar kok. Ya, oke. Saya akan share satu lagi. Ini mungkin yang tadi disampaikan oleh Mas Hendy. Catatan kaki, sumber-sumbernya ini sebetulnya bisa ada banyak catatan kaki. Yang dijadikan pertimbangan adalah Undang-Undang Guru dan Dosen, misalkan di sini ada satu Undang-Undang Guru Dosen nomor berapa dan sebagainya. Terus yang luar biasa lagi itu ngeri loh. Games. Satu hal ya. Kurikulum games kalau itu bisa dibuat, belum ada sekolah di Semarang yang brandingnya dari kurikulum game. Tuh. Terus berikutnya adalah begini. Berani nggak challenge ini untuk SMP Yohanes? Heritage ini belum ada sekolah yang menggarap. Sekolah Katolik itu heritage-nya tidak akan bisa dikejar oleh sekolah manapun. Artinya, jika SMP Yohanes mau membranding juga sekolah ini sebagai sekolah heritage, kemudian membuat sebuah program, katakan program ya, lebih luas sih program, membranding sekolah dengan silakan digali sejarahnya, Pak. 214 tahun yayasan ini luar biasa loh. PL aja 100 tahun. Itu Buder FIC datang ke Indonesia. Maksud saya begini. Wisata Kota Lama di Semarang, coba saya share screen lagi. Ini bangunannya cuma segini. Kota Lama. Ini Lawang Sewu, Sampokong, dan seterusnya. Kota Lama menjadi seperti ini, kemudian judulnya adalah Menuju World Heritage 2020, Kota Lama Semarang terus berbenah. Nah, kalau sekolah ini mempunyai konsep yang kuat akan heritage-nya, kemudian membuat sebuah program pariwisata untuk orang-orang Belanda, di-push saja ke Belanda, push ke Belanda
untuk kunjungan wisata ke Semarang mengenang masa lalu yang memotori SMP Yohanes 23. Saat Belanda datang ke Semarang itu lewat mana? Diturutke sampai mestinya sekolahan ini juga menjadi persinggahan. Brandingnya bukan lagi lokal, tapi sudah ke internasional, Mas Roto. Itu mengerikan jika bisa sekolah Katolik di Semarang ini bisa membranding ini. Ya nanti akan nyangkut ke katedral, ke Domsaf, ke Don Bosco, Tua-tua itu. kemana gedung-gedung tua itu, dari Lawang Sewu, Kodam Mandala Bakti, terus Kota Lama. Begitu wisatawan Belanda mendarat di Tanjung Mas, langsung wisata heritage semacam ini. Nah, piye ya? Jika itu bisa masuk di naskah akademik dan ini menjadi landasan kurikulumnya nanti, itu sungguh luar biasa. Terus gamesnya itu nek dibuat, wah, kurikulumnya ya mengerikan nih. Belum ada sekolah yang nge-branding seperti itu. Terus masalahnya adalah negara itu juga punya masalah pendidikan. Di lembaga pendidikan Katolik juga punya masalah. Ini sekolah-sekolah kita ini juga punya masalah. Masalahnya adalah bagaimana kita bisa menunjukkan ini kualitas pendidikan kita itu diterima benar oleh masyarakat. Gitu. Nah, saya non sewu, saya alumni dari PAK, tetapi kebanggaan saat lulus dari situ iki tenanan. Ini tenanan. Tidak ada gitu. Nah, bagaimana sekolah ini menciptakan sebuah kebanggaan sing luar biasa sehingga alumninya itu nek nyebut itu dengan bangga. Menyebut alma maternya itu dengan bangga. Kebanggaan ini harus ditumbuhkan gitu. Sekolah ini memang luar biasa sebetulnya. Tinggal bagaimana mengkonsep dengan kuat. Nah, akar konseptualnya kita harus jeli melihat keunggulan-keunggulannya ada di mana. Heritage digarap, gamesnya digarap, terus kemudian fokus ngoding games, tur masalah heritage semacam ini, misalkan gitu. Dan tentunya nanti kita berbicara games itu nilai karakter apa yang masuk di dalam pembelajar itu dan sebagainya itu nanti di FGD 2. Tetapi bahwa ide-ide ini sangat luar biasa menurut saya. Cuman masalahnya adalah ketajaman untuk satu apa yang sudah ada yang ide apa yang ada ini didalami tajam banget baru dijabarkan. Nah, penajamannya itu ada di naskah akademik tersebut. Saya tadi juga terinspirasi. Tadi Pak Roto apa Suster Romana ya yang bilang kurikulum model Luber. Pak Roto dan Suster Romana. Ya, Pak Roto tadi yang menyampaikan. Pak Roto dan Suster Romana ya. Ya di awal ya. Saya terinspirasi ini ya nanti mungkin akan saya buat kurikulum model Luber gitu. Kurikulum model Luber. Ada kurikulum model Oliva, Tyler, Hilda Taba, macam-macam lah. Ini kurikulum model Luber. Nah, kami juga belajar dari teman-teman semuanya. Ide ini apa yang diucapkan itu
kadang maknyut, oh yo, ini menjadi ide terus diperdalam dengan akademiknya, begitu. Pak Duni kenai gawean anyar. Nah, kita paham bahwa tidak mungkin naskah akademik nanti selesai dalam waktu 4, 3, 6 bulan. Kalau dalam loh ya. Tetapi bahwa draft gambaran yang mau dicapai, kerangka pikirnya apa, itu muncul di akhir FGD 1 itu sungguh sangat luar biasa. Gitu. Apalagi Pak Roto sudah sampai membreakdown ke, sebetulnya sudah mau sampai ke kurikulumnya kan itu. Dokumen kurikulumnya waktu sudah, kalau saya melihat di dokumen kurikulumnya sudah ketoto kemarin itu, sudah tinggal yang naskah akademik ini rotok diperdalam. Begitu, Suster Romana dari saya, Pak Roto, Pak Leo, Bu Indri, Bu Astri. Terima kasih Pak. Menambahkan dikit. Terima kasih. Yang menambahkan. Mas Hendi. Oke, silakan Mas. Suster, untuk Pak Roto dan teman-teman, Pak Leo, itu Bu Indri, sambil ini berjalan, silakan coding map, ya, map game, salah satu game terserah mapnya apa, mapnya itu map sekolah itu Pak. Kan bahagia Pak, ketika main PUBG itu ya, main PUBG, mapnya map sekolahan. Bekasinya. Keren itu, keren. Dan itu bisa buat di branding misalnya, kita masuk ke nasional, internasional dengan mengenalkan sekolah Yohanes 23 itu dengan map PUBG-nya di sekolah itu, ondo-ondone kaya piye, itu anak semakin seneng, masyarakat Semarang semakin bangga, semakin seneng, branding Indonesia semakin seneng seperti Presiden Jokowi membranding Mandalika. Ini tantangan yang luar biasa. Terus Budi Pak Leo, diterima tantangannya. Terima kasih Pak Heri, Pak Edi, sedikit ya. Jadi kami mencoba dengan nilai kreatif itu memang dan juga sinkronkan dengan abad 21. Dan kebetulan kami kan punya orang-orang muda, termasuk Pak Leo ini. Kalau saya sudah hampir banyak ngalahnya, berwarta Suster. Saya hampir banyak ngalahnya. Biar mereka, makanya kan saya hanya selalu memaksa mereka. Saya memang bagian saya memaksa, benar, kepada mereka ini untuk mewujudkan. Itu anak-anak sering banyak main game, coba dicek. Mereka pasti kalau ngomong dengan orang tua, dengan dulu kan tidak boleh bawa HP, sekarang anak bawa HP begitu asiknya. Sekarang dicek, apakah mereka benar-benar belajar atau mereka sedang nge-game. Tetapi sekali lagi jangan sampai kalau hal yang menyimpang itu selalu dinilai mereka negatif. Tetapi arahkan. Saya hanya memberikan satu statement seperti itu pada rekan-rekan guru ini, termasuk Pak Leo ini. Anak-anak senangnya nge-game coba. Terus saya punya beberapa anak daftar itu lomba-lomba yang urusannya dengan aplikasi, dengan game-game itu malah mereka itu juara Asia, juara nasional. Tetapi karena itu sifatnya e-sport itu waktu itu belum diwadahi, mereka itu tidak dapat tempat, sehingga tidak ada penghargaan. Nah ini tapi sekarang sudah ada wadah dari ekspor itu masuk di Dimpora, kami agak bersyukur sehingga anak-anak yang memang senang seperti itu kita mengarahkan ada tempatnya. Nah kemudian kebetulan Pak Leo itu memang senang IT, senang otak, senang macam-macam, pokoknya aplikasi macam-macam. Saya selalu tak ingatkan, sebarkan kepada rekan-rekan. Nah dia lebih menekuni dengan game learning ini, maka dicoba sehingga kemarin dalam 1 minggu yang kemarin, beberapa hari yang lalu kemarin guru kasih semuanya EHT untuk itu. Saya bagiannya hanya memaksa kirim linknya game based learning dari Bapak Ibu untuk pembelajaran itu. Saya hanya nge-tag-nya aja, Suster. Bagian saya itu aja untuk mensupport mereka. Maka saya selalu mengajak mereka-mereka itu untuk bisa lebih maksimal. Itu yang bicara di game based learning, Pak. Iya, ini lebih gila, Pak. Pak Leo sudah, ini lebih gila soalnya, Pak, yang tadi, Pak. Saya tantangannya itu membuat map itu untuk heritage. Heritage-nya dapat.
guru Ya. semakin tertantang untuk memasukkan ini dalam pembelajaran. Lalu anak-anak juga senang, cinta akan sekolah. Ya nanti Pak Leo bisa menjelaskan proyek ini pada Pak Suroto bagaimana ditindaklanjuti ya Pak Leo. Ini luar biasa ya. Siap. Tadi Pak Leo sudah menangkap tantangan ini. Jadi mungkin ini yang kalau saya SMP itu memang senang game. Gamenya waktu dulu Counter Strike Pak. Ya kurang lebih sama dengan PUBG itu ya. Tapi ini mapnya luar biasa Pak. Ini tidak hanya Asia, bahkan nanti akan masuk internasional sama seperti yang dikatakan Pak Heri brandingnya ini. Dan selamat untuk SMP Yohanes 23 yang akan memulai sesuatu yang luar biasa. Matur nuwun Pak Roto. Luar biasa Pak. Ya, terima kasih. Gih. Untuk yang heritage budaya tempat kita, saya selalu bilang ada setiap kita akan diawali 213 tahun yang lalu itu kan di panti asuhan itu ada 2 anak Belanda, laki perempuan itu dalam sejarahnya memang ada itu. Nah itu sampai menjadi 2000 sampai 1000 sekian itu sering Buder mereka itu cucunya atau sering datang ke sekolah untuk paling tidak ada pesanan dari dari opa-opanya mereka supaya mampir ke tempat kita ini. Nah, kesulitan kita kan kadang-kadang masalah bahasa. Dulu masih ada senior-senior kami, ada Pak Tono yang bisa bahasa Belanda, ada Bu Berbiatus CSA yang itu mungkin lebih mudah untuk bisa berkembang. Terus Warto bisa Pak. Smartphone instant gitu ya sih. Nah gitu. Ada masih kami hanya untuk mencoba kemarin makanya kan ada pergerakan pembuatan halaman menjadi lebih luas parkir ini dalam rangka mungkin ada upaya yayasan untuk menggandeng Dinas Pariwisata Kota Semarang Pak Edi khususnya bagaimana mengajak para wisatawan itu ada satu proses perjalanan tur itu yang juga lewat di tempat kita. Hanya mungkin hal seperti itu perlu komunikasi dan tidak mudah untuk sampai ke sana. Tapi kita dalam kesempatan ini kembali lagi terbuka untuk mencoba apakah bisa menjadi bagian untuk cagar budaya ini tidak hanya sebatas cagar budaya, tetapi masih selalu diminati para wisatawan untuk melihat tempat kita. Paling tidak juga ikut mendukung finansial yang mungkin sementara ini menjadi bagian catatan sekolah-sekolah swasta. Pak, itu saja, terima kasih. Ya Pak Heri. Kita itu nganu Pak Roto, lemahnya itu di komitmen, konsistensi, kontinuitas. Maka kalau itu memang tenan toh, saya sudah tenan. Maksudnya ternyata juga sudah ada nonik-nonik Belanda yang disuruh ke Indonesia sama opa-omanya. Kan gemes yo. Non sewu lho ya. Saya alumni sana tapi orang ono suarane gitu loh. Karena potensinya sangat luar biasa. Dah misalkan fokus pada buat naskah akademik di situ. Heritage Games. Budayanya di heritage-nya, budayanya nanti opo Gambang Semarangan, opo sing mau diulas tuntas di naskah akademik itu, dan naskah akademik ini nanti menjadi landasan. Semuanya akan mengacu ke sini. Di dokumen kurikulumnya akan mengacu ke sini gitu. Jadi kalau itu sekedar ide yang kemudian tidak didetailkan, tidak terdokumenkan, gini, didokumenkan bukan berarti ini akan bisa menjadi lancar semuanya, belum tentu juga. Tergantung nanti yang mengawal bagaimana. Kurikulum unggul pun yang nanti kita buat itu tidak serta-merta akan menjadi 1-2 tahun sekolah kita baik, tetapi bagaimana kita mengawal dengan komitmen, konsistensi, kontinuitas, macam itu. Pak Heri tanya. Pak Leo, Bu Indri, Bu Astri, wis to percaya no karo Mas Roto. Itu teman saya SMP. Pak Heri tanya. Roto itu. Pak Heri. Ya. Bertanya. Sesuatu yang ideal yang
digambarkan Pak Heri yang luar biasa itu harus tercapai dalam waktu tertentu atau sesuatu yang ideal itu boleh kita rumuskan, tapi kan mencapainya juga kita nggak ngerti juga. Boleh nggak sebagai sebuah naskah akademik? Bisa, dan itu berkembang. Ya, gitu ya. Artinya, itu berkembang karena prinsip kurikulum, pengembangan kurikulum itu relevan, kemudian fleksibel, kemudian ada efisien, efektif, itu macam-macam gitu. Fleksibelnya di perjalanan nanti akan ada evaluasi kurikulum, bisa berubah lagi. Jadi sebagai sebuah ide boleh sangat ideal ya Pak ya? Kurikulum ideal harus ideal. Kemudian nanti perkara belum bisa langsung ditindaklanjuti sih lain soal ya? Atau gimana? Enggak apa-apa. Karena itu berkembang terus begitu. Luar biasa. Mas Suroto, Pak Leo, Bu Indri, Bu Astri, wis pokoknya manut wis. Karena gini Pak Heri, saya kan ya pernah jadi kepala sekolah, kadang-kadang itu membuat program yang ideal sebagai sebuah pijakan, itu takut nanti kalau nggak terlaksana dianggap ngibul aja lah gitu loh, kadang-kadang tuh begitu. Ya bisa jadi, soalnya landasannya nggak kuat gitu. Nah itu ya supaya. Jadi pada saat aku pengen gawe iki kok, pengen tok gitu, kemudian terlontar, diragati tapi garapnya ndak tenanan gitu. Tidak ada punya komitmen garap gitu. Begitu. Oke, makasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heri, Mas Hendi, Bu Darwarto, dan Bapak Ibu yang dari SMP Yohanes ke-23. Saya pikir diskusinya sangat menarik, ya, sangat menarik, dan ada banyak tantangan yang luar biasa kepada SMP Yohanes 23, termasuk tantangan dari alumnus. Itu luar biasa tuh. Itu tantangan karena cinta dan menginginkan sesuatu yang lebih baik lagi untuk sekolah. Saya SMA-nya, Suster. Oh, SMA-nya. Saya SMA-nya. Kalau SMP-nya saya muridnya Darwarto. Oh, begitu. Oke, baik. Sama Pak Suroto itu. Oke, baik para Bapak dan Ibu, meskipun tadi diskusinya cukup panjang bersama dengan SMP Yohanes ke-23, saya pikir kita juga semua menemukan sesuatu yang berharga untuk kita masing-masing yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran untuk juga mengembangkan naskah akademik kita untuk nanti menuju kepada draft kurikulum kita. Terima kasih untuk diskusi yang menarik ini. Selanjutnya kita akan menyeberang dulu ke Pulau Kalimantan karena di sana sinyal-sinyalnya agak susah, maka kita berikan kesempatan dulu kepada Bapak Markus. Bagaimana itu bisa di sana lancar? Jaringannya bisa, Pak? Pak Markus? Iya, Suster. Ya, apakah bisa sekarang ke Bapak dulu? Oh ya. Mumpung jaringannya masih bisa, Pak. Saya coba dulu ya, saya coba usahakan dulu, Suster ya. Oke, karena masih mengusahakan, kalau begitu ke Ibu Ignasia dulu dari Usaba 7. Nanti menyusul Pak Markus ya, Pak. Oh ya, Suster. Iya, oke. iya. Terima kasih. Iya, Pak ya. Silakan Bu Ignasia. Di unmute dulu Bu, belum terdengar suaranya itu. Iya. Di bawah ya. Belum terdengar Ibu. Bagaimana Ibu Ignasia? Oh ya, ini udah coba Bu. Iya. Sudah Ya, Bu. coba berkata-kata. Silakan Bu, silakan. Oh belum. Kok belum ada suaranya? Suaranya belum kedengaran. Ada kendala kelihatannya di sana. Bagaimana Pak? Pak Markus sudah siap?
Kalau Sementara belum suster masih masih Belum. mempersiapkan. Ya belum. Maria Goretti, Maria Kalau Pediatrik begitu dulu kita bersama balik tadi. dulu ke Jawa Jawa. Tengah, begitu ya Iya, Mas? iya, Oke, kami persilakan kepada mungkin dari Maria Marganingsi dulu, dari SMP Marganingsi. Silakan Pak Agung. Monggo, Bu. Ya, terima kasih. Selamat siang, Bruder, Suster, dan Bapak Ibu. Ini dari SMP Marganingsih. Marsudirini Marganingsih, Suster. Oh ya, ya silakan Bu. Kami ingin menyampaikan apa yang sudah menjadi diskusi dari tim pengembang kurikulum di sekolah kami. Mungkin berbeda dengan yang tadi disampaikan oleh sekolah SMP Yohanes. Kami lebih pada landasan yaitu analisis secara global dan secara lokal. Saya akan menyampaikan Pak Agung derek untuk di share screen, dan nanti yang saya sampaikan ini akan dilanjutkan oleh Bapak Agung. Sebelum saya menyampaikan, nanti apa yang sudah kami sampaikan ini tentunya ada masih banyak kekurangan, maka kami mohon dari leader dan juga para narasumber untuk memberikan masukan kepada kami, karena sungguh ini sesuatu hal yang baru bagi kami. Yang sudah kami susun ini juga masih berupa draft atau konsep. Pada paragraf yang pertama, Pak Agung tolong untuk dinaikkan. Saya tidak akan membaca secara lengkap apa yang ada di situ, tetapi saya mengambil poin-poinnya saja. Di paragraf pertama, intinya menceritakan bahwa kita itu sedang menghadapi arus besar zaman ini. Ada krisis ini di situ. Ada krisis nilai. Krisis macam-macam, tetapi sumbernya adalah krisis nilai. Jadi, krisis yang melahirkan arus besar dalam kehidupan kita, yang masuk dalam agama, kemasyarakatan, dan juga dalam moral. Maka di paragraf 1 ini mengatakan mengenai krisis sumbernya adalah nilai. Maka tentunya harus kita jawab dengan nilai. Sehingga muncul pendidikan nilai. Maka ada alasan mengapa ada pendidikan nilai. Mengapa ada value. Karena ada krisis, maka kita menawarkan nilai-nilai alternatif. Sekolah-sekolah Katolik tentunya menjawab krisis mengenai nilai tersebut. Maka untuk menjawabnya, mencari semacam pijakan, gereja mengajarkan bagaimana, pendiri sekolah mengajarkan bagaimana, dan negara punya ajaran yang seperti apa. SMP Marganingsih akan menjawabnya. SMP Marganingsih yang dikelola oleh para suster OSF, sehingga nantinya kita akan bertemu dengan sosok tokoh Bapak Fransiskus Assisi dan Maria Magdalena Deiman. Yayasan Marsudirini nanti ketemu visi Marsudirini. Karena Marganingsih berlokasi di Paroki Muntilan, Keuskupan Agung Semarang, maka SMP Marganingsih juga mencoba mencari cantelan. Keuskupan Agung Semarang mempunyai sesuatu yang bisa diambil. Karena bukan hanya Marganingsih tetapi juga sekolah-sekolah lain, sekolah-sekolah Katolik lainnya, maka mencari cantelan yang lebih luas, yaitu
gereja sedunia bagaimana, gereja Asia bagaimana, Keuskupan Agung Semarang bagaimana. Itu ada di alinea yang kedua. Karena ini pendidikan nasional, maka kita juga mencoba mencari hakikat pendidikan nasional itu seperti apa. Menurut undang-undang dan sistem pendidikan nasional itu seperti apa. Kita juga mencoba menimba yaitu dari pendapat Dwiarkara tentang pendidikan menjadi semacam dasar untuk memahami pendidikan. Dari pemahaman Dwiarkara itu seperti apa yang sudah dibuat oleh Marganingsih juga tidak menyimpang dalam mewujudkannya. Dari masukan gereja, maka ada juga dokumen yang disebut di situ. Nanti ada Gereja Asia, Gereja Indonesia, khususnya Keuskupan Agung Semarang, mencari visi Yayasan Marsudirini, mencari hakikat pendidikan nasional, dan dipersempit lagi dari Dwiarkara. Berdasarkan tersebut, maka kami merumuskan nilai-nilai yang ditawarkan, sehingga ini menjadi sumbangsih SMP Marganingsih. SMP Marganingsih mendampingi peserta didik, punya gambaran siswa-siswa yang seperti inilah yang bervisi, inilah yang ditawarkan SMP Marganingsih untuk negara dalam perjalanan di masa mendatang. Jadi ini inti yang mau kita lihat. Maka dari yang kami paparkan itu akan dijabarkan satu-satu. Yang pertama yaitu tentang arus besar zaman ini. Nota pastoral mengenai menghayati iman, di sana dikatakan bahwa sekarang ini sekularisasi, proses pemisahan antara dua dunia dan agama mempunyai hukum sendiri, meletakkan sesuai dengan hukumnya. Kemudian juga ada globalisasi, proses dunia menjadi satu dengan ciri kebersamaan dan kesetaraan. Apa yang terjadi di marga sekarang ini mungkin bisa dilihat, atau yang sedang kita sampaikan ini bisa dilihat oleh siapa saja karena proses globalisasi. Dari keagamaan juga muncul sekularisme, fondalisme, dan lainnya. Kemudian itu merupakan arus-arus yang besar yang ada. Masyarakat kita mengalami hal tersebut, dan ini kenyataan yang ada di dalam masyarakat. Maka kita menimbang kitab suci ini akan apa? Karena ini gereja sedunia, kita menemukan ini sebenarnya membaca dari Dwiarkara mengenai hakikat pendidikan. Pendidikan adalah sebenarnya proses hominisasi dan humanisasi. Homo artinya manusia, human artinya manusiawi. Jadi proses mendampingi siswa yang belum sejajar dengan guru, maka si guru sebagai pendidik ini turun ke dunia siswa, mengambil dunia anak didik, kemudian mengambil siswa yang berusaha untuk menjadi manusia, didampingi menjadi manusiawi. Jadi dari manusia didampingi menjadi manusiawi, karena tidak semua manusia kemudian bisa terangkat kemanusiaannya. Nah, pendidikan ini, pendidikan tidak sejajar dengan, pendidik tidak sejajar dengan yang dididik, maka turun ke dalam dunia anak didik dan anak didik lalu diangkatnya. Maka pendidikan boleh dikatakan pengangkatan atau kemanusiaan. Lalu mengambil siswa yang belum menjadi manusia dan mendampingi menjadi manusiawi. Ini juga kami kaitkan dengan Injil Yohanes, di mana Yesus turun dan
manusia dibawa sejajar dengan Allah. Pendidikan membawa seperti Allah. Inspirasi pendidikan mesti disadari bahwa pendidikan adalah tindakan Allah, tindakan penyelamatan, tindakan penebusan, maupun tindakan pemulihan. Maka ini boleh kami mengatakan model pendidikan Kristiani. Yesus yang sebagai pendidik sejati masuk ke dunia manusia dan merendahkan diri, mengambil manusia yang tidak sejajar dengannya, kemudian mengangkatnya ke atas. Maka pendidikan adalah dalam rangka penyelamatan, maka antara ajaran Dwiarkara dengan kitab itu dirasa klop semesta Gereja Katolik sedunia, ketika belajar dari Konsili Vatikan yang kedua, salah satunya diantaranya adalah tentang pendidikan. Yang diambil di sini adalah hakikat pendidikan. Tujuan pendidikan sesungguhnya itu apa? Kemudian itu yang mau digarisbawahi. Tujuan pendidikan adalah mencapai pembinaan pribadi manusia dalam rangka tujuan terakhirnya, yaitu demi kesejahteraan. Tujuan terakhirnya manusia itu kembali kepada Allah. Maka lewat pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah, bahasa Indonesia, PJOK, matematika, bahasa Jawa, dan semuanya itu kembali kepada Allah. Dan kitab suci, kitab hukum kanonik juga menegaskan, memperhatikan tujuan akhir manusia adalah kembali kepada Allah. Kalau kembali kepada Allah, maka yang lainnya juga pastinya akan terwujud. Kemudian kenapa ini kita munculkan? Karena Fransiskus Assisi, kita melihat tokoh Fransiskus Assisi yang dulunya sebelum diharuskan 4 Oktober dulu dipandang sebagai hari lingkungan hidup. Dalam rangka nanti mencari pijakan hubungan alam semesta dengan lingkungan hidup, maka Enciclisis Laudato Si juga menjadi pijakan kami, yaitu mengenai pendidikan dan juga spiritualitas ekologis. Dari sini semua, maka ini yang akan kami bidik untuk membidik nilai-nilai keutamaan. Berikutnya akan Pak Agung lanjutkan. Terima kasih. Bisa didengar? Bisa Pak, bisa. Oh ya. Kami akan melanjutkan dari pemaparan Bu Tristi. Itu adalah karena kita juga termasuk dalam Gereja Asia, maka kita juga melihat ke sana bahwa Paulus Yohanes kedua, anjuran apostolik pasca Sinodial New Delhi tanggal 16 bulan 11 tahun 1999, anjuran apostolik menegaskan dialog sebagai kenyataan hidup di Asia dan yang kaya dari sisi budaya dan keagamaan. Nah, di sini kami melihat bahwa karena kita ada di kelompok ini juga di Gereja Asia, maka kita juga akan menghidupi kenyataan hidup yang ada di sisi budaya, Nah, di sini kita melihat bahwa gereja itu kita lihat budaya ini mulai ada tergerus oleh keadaan zaman, mungkin juga
tergerus dengan kepercayaan-kepercayaan tertentu, sehingga nilai-nilai keagamaan ini, nilai-nilai budaya ini juga mulai luntur. Maka untuk itu gereja juga mempunyai, gereja itu juga menjaga dari sisi budaya ini. Nah, karena gereja Katolik itu terbuka dengan kebudayaan, maka ini kita hidupi sebagai anjuran apostolik pasca sinodial itu. Kemudian ajaran gereja setempat, kita juga melihat ke sana. Nota pastoral arah dasar umat Keuskupan Agung Semarang tahun 2021 sampai 2025, arahan implementasi itu. Arah dasar umat Allah Keuskupan Agung Semarang ini tinggal di dalam Kristus dan berbuah. Nah, umat Allah Keuskupan Agung Semarang sebagai persekutuan paguyuban murid Kristus dalam bimbingan Roh Kudus bertekad makin erat bersatu dengan Kristus, berbuah dalam kasih, bersama masyarakat memperjuangkan hidup yang sejahtera, bermartabat demi terwujudnya peradaban kasih, tanda kehadiran Allah. Nah, jadi semua apa yang kita lakukan tadi sudah dikatakan semuanya kembali ke Allah, sehingga pelajaran-pelajaran yang akan kita sampaikan nanti tentu saja arahannya adalah kehadiran kerajaan Allah. Ya. Umat Allah Keuskupan Agung Semarang dengan tulus dan setia dan rendah hati bertekad bulat melaksanakan upaya serta mempercayakan diri pada penyelenggaraan ilahi seturut teladan Maria, hamba Allah, Bunda Gereja. Allah juga memulai pekerjaan baik di antara kita akan menyelesaikannya. Itu juga menjadi kebijakan kita karena untuk dasar kita. Nah, rencana induk Keuskupan Agung Semarang (RIKAS) ini memprioritaskan garapan kedua semangat kerasulan program strategis nomor 8. Lembaga pendidikan mengembangkan sekolah yang mampu menjadi pilihan dan kebanggaan masyarakat. Ini diambil dari RIKAS 14.321. Berorientasi pada civic inovator atau warga negara yang kreatif. Nah, ini melihat dari gereja setempatnya. Kemudian kita breakdown juga keutamaan Bapak Fransiskus Assisi. Ketika Fransiskus Assisi sedang berjalan di dekat gereja San Damiano, didengarnya suara dari dalam yang mendorong untuk masuk ke dalam gereja dan berdoa. Ia menuruti desakan suara itu, lalu berlutut di depan gambar penyelamat yang tersalib. Kemudian terdengarlah suara, "Fransiskus, tidaklah kau lihat bahwa rumahku nyaris roboh menjadi puing-puing? Pergilah, perbaikilah ini untukku." Dengan getar dan keheranan, Fransiskus menyaut dengan senang hati kehendak yang dilakukan. Ya Tuhan, pertobatan Fransiskus Assisi membawa perubahan gereja. Fransiskus Assisi menerima semua sebagai saudara yang lemah, miskin, sakit, tersingkir, musuh dicintai karena semua dicintai Allah. Dianugerahi martabat yang sama, semuanya adalah saudara dina. Karena Allah bersahabat dengan manusia. Semua makhluk Allah adalah saudara. Nah,
Fransiskus Assisi berusaha membawa damai. Fransiskus Assisi mengusulkan kepada para pengikut supaya menamakan diri Saudara Dina, Fratres Minores. Para pengikut Assisi disebut Fransiskan. Mereka menghayati semangat Bapak Fransiskus Assisi. Persaudaraan Fransiskan terdiri dari 3 kelompok besar, yaitu Orde 1, Orde Saudara Dina, OFM, Orde 2, para suster Klaris, Orde ketiga, biarawati, dan awam yang muncul pada abad ke-19. Orde 1 dan 2 langsung didirikan oleh Bapak Fransiskus Assisi. Sedang Orde ketiga dibentuk oleh orang-orang yang mengikuti semangat Santo Fransiskus Assisi, termasuk para suster Orde Fransiskan yang dibentuk oleh Ibu Magdalena Damen, disarikan dari Fransiskus Assisi dari Assisi, riwayat hidup oleh Kletus Gomen OFM CKV 2004. Ini diambil dari sana. Kemudian keutamaan Ibu Magdalena Damen terinspirasi Bapak Santo Fransiskus ketika dalam keadaan tidak pasti menentukan di mana Tuhan berkenan melayani. Ia lalu memasuki jalan pertama. Di depannya Ibu Magdalena Damen berbuat sama seperti yang dilakukan Bapak Fransiskus Assisi, yaitu mengambil setiap jalan yang tampak di depan saya sambil berpikir Tuhan akan menyelenggarakan, atau Deus Providebit. Ini yang sungguh menyemangati kami. Tuhan menyelenggarakan. Jadi penyelenggaraan Tuhan sudah sejak masa kanak-kanak didengar Ibu Magdalena Damen dari keluarga dan masyarakat ketika terjadi pergolakan dan kesulitan. Nah, Deus Providebit menjadi nada dan semboyan dasar hidup. Ini yang juga dihidupi pada kami semua dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di guru, siswa, dan semua yang ada menjadi Deus Providebit. Ini menyemangati kami semua langkah-langkah yang ada. Kemudian visi yang ketujuh, visi Yayasan Marsudi ini, ya, dari visi itu tidak kami tuliskan di sini ya, visi dan yayasan itu menyelenggarakan pendidikan yang mencerdaskan, beriman pada Tuhan, mencintai sesama dan alam sekitarnya. Maka lulusan Marsudi ini akan menjadi saudara yang mencintai alam ciptaan Allah, sesama manusia dan sesama bangsa. Ya. Kemudian dari visi kami siswi SMP Marganingsih Marsudi ini akan selalu mengembangkan multi intelijen, fisik, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, secara berimbang dan berkembang seimbang dalam diri kami dan peserta yang disumbangkan untuk kesejahteraan bersama. Nah, kemudian juga melihat hakikat pendidikan nasional dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional. Tujuannya ini adalah mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Kemudian juga melihat dari hakikat pendidikan Diarkoro, ya, dalam buku Diarkoro tentang pendidikan. Jadi inti sarinya dari pendidikan pemanusiaan manusia muda. Nah, pemanusiaan manusia muda adalah hominisasi dan humanisasi.
Artinya manusia muda dipimpin dengan cara sedemikian rupa sehingga dia bisa berdiri, bergerak dan bersikap, bertindak sebagai manusia. Nah, manusia tidak harus homo atau manusia, dia juga harus menjadi homo yang human. Artinya berkebudayaan tinggi dan ini juga memperhalus peradaban intisari, mendidik pemanusiaan manusia muda. Bahwa ini berarti hominisasi dan humanisasi, memanusiakan manusia muda merupakan gambaran dasar setiap perbuatan, gambaran dasar dari tiap-tiap perbuatan mendidik. Kemudian core value SMA Marganingsih inti semuanya adalah bersaudara. Bersaudara dengan Allah, bersaudara dengan sesama, bersaudara dengan alam ciptaannya. Nah, ini yang dikembangkan di SMA Marganingsih semuanya kembali kepada Allah. Karena bersaudara dengan sesama itu intinya juga kembali kepada Allah. Kemudian bersaudara dengan alam ciptaan juga ini menjadi kembali kepada bersaudara kepada Allah. Nah, yang dikembangkan di SMP Marganingsih misalnya bersaudara ini misalnya menyebut barang-barang di sekitar. Menyebut barang-barang di sekitar misalnya dengan lek kursi, kemudian pakde meja dan sebagainya, ini diupayakan untuk bagaimana hal-hal yang ada di sekitar yang dekat dengan kita itu juga melayani kita. Maka kita harus merawat dan kita harus bersaudara. Nah, efek yang terjadi di dalam sekolah itu bahwa barang-barang itu menjadi awet. Barang-barang itu menjadi awet. Nah, tidak ada coret-coret dan sebagainya karena semuanya adalah saudara. Nah, ini core value yang disarikan bersaudara, ya. Syarikan bersaudara. Walaupun ada beberapa core value yang ada di dalamnya, tapi persaudaraan itu yang menjadi core value yang utama. Kemudian internalisasi dan publikasi. Yang pertama sistem nilai budaya, kami juga melihat dari Kuncharaningrat, ya. Kuncharaningrat dalam kebudayaan, mentalitas dan pembangunan, ini di Gramedia tahun 1974 menegaskan bahwa sebagai ide-ide yang mengkonsepsi hal-hal yang paling bernilai dalam kehidupan masyarakat, berakar bagian emosional dari alam jiwa manusia. Misalnya yang dipandang bernilai tinggi dalam masyarakat adalah gotong royong. Maka orang yang menghindarkan diri dari mementingkan kepentingan sendiri, individualis, ya, ini maka nilai gotong royong ini menjadi menghidupi kita untuk orang menghindarkan diri dari kepentingan sendiri. Pak, lalu individu sakit dipercepat lagi, Pak. Oh ya, oke, ya. Terima kasih. Kami juga melihat dari unsur-unsur budaya dari Kuncharaningrat, ya, menjadi unsur-unsur budaya yang universal. Ada sistem religi, upacara keagamaan, sistem
dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, budaya, kesenian, dan mata pencarian, sistem teknologi dan peralatan. Ini yang menjadi 7 unsur budaya yang akan kita kembangkan menjadi dasar dalam gerak kami di sekolah. Mungkin ini dulu yang dapat saya sampaikan, karena target kita kan pada naskah akademik. Kami beberapa waktu lalu mengatakan bahwa kami itu baru bisa merangkak, ya, baru bisa merangkak. Maka kami baru bisa mendiskusikan, mengupayakan naskah akademik yang seperti ini. Apakah ini langkah kami ini masih jauh dari harapan tentunya itu, maka kami mohon masukan. Kami belum sampai pada ini di sekolah kami akan bagaimana, tapi kami baru menyusun naskah akademik yang kira-kira dapat kami jadikan dasar untuk penyusunan itu. Jadi itu sehingga kami tidak menceritakan apa kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah yang seperti di Don Bosco tadi sudah runtut, ya, karena kami berjalan merangkak. Pertemuan-pertemuan yang lalu kami sudah mengutarakan beberapa nilai-nilai baik yang kami lakukan di sekolah, sehingga di kesempatan ini saya hanya mengutarakan naskah akademik yang kira-kira akan kami tempatkan di dalam draft kurikulum yang nanti mendasari kita. Mungkin itu kurang lebihnya saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agung. Kiranya narasumber kita sudah menangkap apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu dari SMP Marganingsih. Mungkin kita lanjutkan dulu yang satu yayasan ya, berdari ya Bapak, Pak Heri dan Mas Hendy. Ya, Suster. Ya. Oke, kami sangat memohonkan supaya kita lebih cepat membacakan atau bagaimana untuk menyampaikan apa yang sudah dikerjakan, karena ini berhubungan dengan waktu kita. Kami berikan kesempatan kepada SMP Marsudirini untuk membagikan apa yang sudah dibuat. Silakan Ibu. Marsudirini mana, Suster? Ini Marsudirini semua soalnya. Oh ya, maaf. Yang selain Maria Goretti apa? Saya ya Maria Goretti tadi Marga. Tenang kecil. Pak Ari. Mati Mundilan. Saya Maria Mediatrix. Maria Mediatrix. Ya, itu dia Maria Mediatrix maksud saya, Pak. Maria Mediatrix atau Maria Goretti, Suster? Maria Mediatrix, Pak. Oh, Maria Mediatrix. Ya, baik. Terima kasih. Bruder, Mas Hendy, Pak Heri, Suster Wedi, dan teman-teman kepala sekolah dan Bapak Ibu guru. Selamat siang. Ini sudah siang, sudah 11:30. Ya. Begini, saya hanya bercerita singkat saja. Mungkin nanti Pak Kris dan Pak Damar yang akan menambahkan beberapa hal. Semoga tidak terlalu lama. Mohon izin untuk bisa share screen. Cukup, ya, Bapak Ibu. Suster bisa Bisa, Pak, bisa. Ya, jelas, baik. Ya. Jadi kami ini sebatas tidak kami buat dulu dalam bentuk narasi memang, tetapi ini baru poin-poin yang akan bisa kami ceritakan, prosesnya baru sebatas ini. Jadi untuk draft naskah akademik, untuk bab 1, latar belakang, itu nanti kami ada landasan filosofis, landasan psikologis, sosial budaya, dan landasan hukum. Untuk landasan filosofis, kami mengambil dari Ki Hajar Dewantoro, buku Suparlan Enrico Suparlan. Ini terkait dengan apa? Menjaga kesinambungan kebudayaan. Menjaga kesinambungan kebudayaan. Ada istilah trikon.
Kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu dalam arti masyarakat Indonesia sendiri, kebudayaan harus diestafetkan atau diberikan kepada generasi penerus secara terus-menerus. Saya sendiri terus terang, kami SMP Maria Mediatrik untuk budaya khas Semarang itu menjadi yang, karena serba tanggung sebetulnya. Beberapa waktu yang lalu pernah kami ada ungkapan ya, wong Jawa orang ngerti Jawane, wong Cina orang ngerti Cinane, lah seperti itu. Nah, jadi kadang-kadang kami sendiri juga ini apa yang bisa jadi ikon SMP Maria Mediatrik apa? Kami masih mencari-cari terus terang untuk itu. Kami mencoba untuk melihat secara umum dulu. Kemudian konvergen, ini artinya menerima nilai-nilai budaya dari luar dengan selektif dan adaptif, dan akhirnya bersatu dengan alam universal. Ini saya kira cocok dengan kebinekaan global pada nilai-nilai pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila itu. Kemudian konsentris, yaitu tetap bersatu, namun tetap mempunyai kepribadian sendiri. Artinya ya khasnya MM itu nantinya akan kita tampilkan. Landasan filosofis yang kedua, tentu kami tidak akan meninggalkan Santo Fransiskus Assisi, seperti yang kemarin kami sampaikan pada waktu coaching klinik itu, bahwa Yayasan Marsdir ini sepakat kami untuk 3 nilai ini yang akan kita ambil. Beriman pada Tuhan, mencintai sama, mencintai alam ciptaan. Ini 3 hal yang akan kita ambil, kita hidupi bersama-sama. Kemudian yang ketiga, landasan psikologis. Landasan psikologis ini tentu kita mengacu pada usia anak-anak SMP. Usia 13 sampai 15 tahun itu mencakup 2 tahap. Tahap 11 sampai 13 tahun dan tahap 14 sampai 18 tahun. Dan ini tentu menjadi tantangan tersendiri untuk kami, untuk kita semua yang berkecimpung di dunia SMP ini. Karena 2 ini memiliki karakter yang sangat berbeda. Kemudian tugas perkembangan masa remaja membuat hubungan-hubungan baru yang lebih matang dengan teman-teman sebaya. Ini menjadi khasnya. Dan kedua jenis kelamin, memperoleh peran sosial yang cocok dengan jenis kelaminnya. Anak masih dalam tahap pencarian diri. Meskipun pada usia 15 tahun, 14 tahun, itu sudah mulai muncul tanggung jawab anak. Sudah mulai muncul. Periode formal umur 11-15 tahun, ini anak-anak sudah dapat berpikir logis terhadap masalah, baik yang konkret maupun yang abstrak. Ia dapat membentuk ide-ide masa depannya secara realistis. Jadi ketika ditanya cita-cita, segala macam, anak pasti sudah akan, paling tidak punya bayangan, besok akan jadi apa. Meskipun banyak juga anak-anak kalau ditanya cita-cita mau apa, tidak tahu Pak, gitu ya. Banyak juga seperti itu. Kemudian landasan sosial budaya kami mengambil dari Kunchoro-Ningrat 7 unsur kebudayaan. Pada waktu coaching klinik kemarin kita sudah menyampaikan perinciannya. Jadi tidak akan saya ulangi lagi, tapi ini akan menjadi bagian dari landasan bab 1, landasan sosial budaya. Kemudian yang ketujuh, landasan hukum. Ini saya kira ini juga tidak perlu saya bahas karena pasti masing-masing juga ada landasan hukumnya. Ini yang supaya segi formalnya tetap muncul. Kemudian yang ingin saya sampaikan, kemarin saya sempat ditanya oleh Mas Hendy kaitannya dengan pasar Peterongan. Ini juga saya kira ini bisa jadi inspirasi buat kami. Maka saya mencoba mengambil ini, menimba inspirasi dari pasar Peterongan. Pasar Peterongan kemarin ya jalan-jalan ke sana dulu ya supaya tahu situasi begitu. Dari sana ada 5 hal yang saya kami coba ambil, nanti mungkin Pak Kris atau Pak Damar nanti bisa menambahi. Yang pertama, tentu kita harus selalu meningkatkan kualitas. Dalam hal ini, inspirasinya tentu dari gambar itu. Pasar Peterongan yang lama, kemudian pasar Peterongan yang baru. Ada peningkatan kualitas. Harapannya, kami juga akan berusaha terus untuk meningkatkan kualitas. Kualitas ya, tidak hanya akademis, tapi juga karakter anak-anak dan juga tentu saja karakter semua komunitas di SMP Maria Mediatrik, termasuk guru, karyawan, dan lain sebagainya.
Kemudian juga ditemukan adanya kolaborasi di pasar Peterongan itu, ya, ada kolaborasi kerjasama antar pedagang, ya antara pedagang dengan kuli panggul, itu ada kolaborasi. Maka di sini kami untuk inspirasi ini mulai semester depan nanti kami akan melakukan kolaborasi antar mapel. Nah ini yang supaya beban anak tidak terlalu berat, ini nanti akan kami coba kolaborasi sehingga tugas-tugas bisa dibagi ya. Artinya satu tugas mungkin bisa dinilai oleh banyak mapel begitu. Kemudian ini inspirasi dari Fransiskus juga, beriman pada Tuhan. Ketika orang bakul itu datang ke pasar setiap pagi, pasti dia punya keyakinan bahwa dagangannya akan laku. Kalau dia tidak punya keyakinan, pasti dia tidak akan datang. Ini saya kira ini juga hal yang baik. Ketika anak datang ke sekolah, harapannya kami bisa memberikan manfaat. Karena yang saya takutkan saat ini beberapa orang tua tidak mengizinkan anak ke sekolah karena pandemi ini, meskipun PTM sudah dibuka, tetap tidak mengizinkan. Yang saya takutkan orang tua itu merasa sama saja, wong yang di sekolah dan yang di rumah ya sama saja, tidak ada. Maka saya mendorong teman-teman untuk memberi nilai plus ketika anak datang ke sekolah itu, jadi memang betul-betul merasa ada gunanya begitu. Ada keyakinan ketika datang ke sekolah itu tidak sia-sia. Ketika di masa pandemi ini. Dan harapannya ke depan tentu akan hal yang lain juga. Kemudian cinta sesama. Ini juga bisa banyak terjadi di pasar juga, dan ini kita lakukan dalam banyak hal. Kemarin sudah dijelaskan pada waktu coaching klinik oleh Pak Kris apa-apa yang kita lakukan untuk mewujudkan ini. Kemudian cinta lingkungan, kalau kita memperhatikan pohon yang ada di gambar itu pohon yang sama, tetapi tidak ditebang. Nah, ini bagian dari pembelajaran kita, mencari inspirasi kita bahwa kita juga harus cinta lingkungan. Seperti ini, gedung-gedung di SMP Maria Mediati termasuk cagar budaya. Ketika kita membangun, kami tidak boleh mengubah bentuk. Kami hanya boleh mengecat, kemudian mungkin mengganti beberapa bagian tembok yang mulai rapuh, kita setelahnya disosroi, kemudian ditambal ulang, tetapi tidak boleh mengubah bentuk. Ini bagian dari kerasan. Kemudian juga kaitannya dengan cinta lingkungan yang sudah kami rintis sejak 2019 itu adalah kami mencoba mengajak anak untuk sadar tidak menggunakan plastik, tidak menggunakan plastik dan styrofoam. Dan ini di lingkungan sekolah termasuk kantin pada waktu itu ya kami tekankan tidak menggunakan plastik dan styrofoam. Dan ini sudah bisa berjalan. Ini bagian dari yang bisa kami lakukan. Inspirasi dari Pasar Peterongan. Nah, nanti kalau misalnya Mas Hendi ada tambahan atau masukan, sangat terima kasih sekali, barangkali kami ada yang kelewatan. Kemudian ini beberapa sumber buku yang kami pakai atau jurnal yang kami pakai untuk landasan ini, dan mungkin nanti akan ada beberapa tambahan lagi. Ini beberapa sumber buku. Memang kami tidak menarasikan dulu, tapi kami baru sebatas poin-poin yang bisa kami sampaikan. Ini yang bab 1, kemudian yang Pasar Peterongan tadi akan kami masukkan ke dalam bab 2 rencananya. Begitu kaitannya dengan implementasi. Dari saya sementara itu, Suster, mungkin Pak Kris atau Pak Damar ada tambahan, monggo saya persilahkan. Ya, silakan supaya Pak. hemat waktu. Terima kasih. Bagaimana Ya, Pak Kak. Kris? Kalau dari saya, menurut saya tadi sudah disampaikan Pak Ari, Suster, Buder, dan Pak Heri, Pak Hendi. Saya kira sudah cukup terkait dengan apa yang akan dipaparkan dalam itu sebagai bentuk kerangka dari naskah akademik dari SMP Maria Mediatrix. Kami di sini cuma nanti poin-poin yang disampaikan Pak Ari itu, kalaupun sesuai ya kami dari SMP Maria Mediatrix tinggal menerjemahkan ke dalam bentuk-bentuk teori yang sudah atau minimal buku atau referensi sudah ada di tempat kami, tinggal nanti kalau itu ya berarti
sudah sesuai atau mungkin ada tambahan-tambahan dari Pak Heri, Pak Hendi, saya tinggal menindaklanjuti dengan referensi yang kami miliki. Itu. Mungkin dari Pak Damar, Suster, dari landasan iptek tadi juga belum disinggung. Mungkin Pak Damar bisa menambahkan terkait dengan landasan iptek, Pak Damar. Monggo Pak Damar. Silakan Pak Damar. Ya, terima kasih Pak Chris. Suara saya sudah masuk ya, Suster? Sudah, Pak. Dari saya pertama-tama mau mengutip nih. Pada setengah abad yang lalu, Suster, Bapak, Ibu, Keller pernah meramalkan bahwa akan segera tiba waktu. Halo Pak Damar, Ya. suaranya bisa keras sedikit. Cek, apakah sudah keras? Sudah. Sudah, Pak, sudah enggak apa-apa, Pak. Apakah sudah keras, Pak? Sudah Pak Damar, Oh, sudah. Baik. Sudah. Terima kasih. Ya, saya mulai dari Keller, Suster, Bapak, Ibu. Setengah abad yang lalu itu pernah meramalkan bahwa akan segera tiba waktunya itu pengajar tidak akan mampu lagi memberikan informasi dan akhirnya menyerahkan tugas kepada peserta didik untuk mencarinya sendiri. Itu setengah abad lalu diprediksi demikian. Hari ini kita mengalami sendiri bagaimana para guru itu bisa dikatakan sebenarnya tertinggal ya, dari siswa, sangat tertinggal karena kita tahu bahwa sekolah itu selalu tertinggal ya. Pendidikan perkembangannya akan selalu tertinggal kalau dibandingkan dengan masyarakat. Nah, di sini SMP Maria Mediatrik mencoba untuk menganalisis hal itu. Kami mempunyai sumber yang memadai. Lalu bagaimana untuk kami belajar? Salah satu yang kami cari kemarin adalah konsep pembelajaran terbuka. Nah, apa itu konsep pembelajaran terbuka? Kemarin dalam diskusi itu bahwa belajar itu menggunakan segala daya atau upaya untuk memperoleh apa yang dibutuhkan. Kita itu kan sekarang di zaman modern ya, big data. Kita tanya aja, oke Google, berapa 4x4 misalnya, atau yang lebih spesifik, oke Google, di mana ibu kota Prancis. Nah, maka dia langsung tahu. Maka itu yang coba kita asimilasikan ke dalam kurikulum ini, yaitu bagaimana kita tidak meninggalkan konsep-konsep perkembangan dan juga tidak meninggalkan budaya. Karena kita tahu bahwa guru itu manajer kontingensi. Saya suka sekali itu konsep guru manajer kontingensi itu adalah guru yang memanajer sebuah ketidakpastian. Sekarang kita merumuskan kurikulum seperti ini, tetapi sebenarnya kan kita benar-benar tidak tahu ya masa depan apa yang akan dialami anak-anak. Karena itu kita mencoba memprediksi. Nah, yang ditawarkan SMP Maria Mediatrik tadi adalah kita mencoba ke arah konsep pembelajaran terbuka yang nanti akan ada hubungannya dengan belajar sepanjang hayat tadi ya. Kenapa begitu? Karena saingan kita kan semakin banyak di era disrupsi ini. Kita mau belajar sesuatu, di ruang guru ada, di Coursera ada, di Udacity ada, di Udemy ada, di TeachMe. Nah, misalnya saya belajar setengah semester mengenai pemrograman dengan SPP yang mahal, ternyata di Udemy mereka sudah menyediakan modul base lengkap sampai saya bisa itu hanya sekitar 200.000. Nah, inilah perbandingan yang kalau kita hanya mengejar pengetahuan tidak cocok. Maka tadi seperti yang dikatakan Pak Ari, bagaimana kita membawa siswa ke arah kehidupan ke depan dan mempersiapkannya melalui apa yang ada di sekitar kita. Kalau yang siswa kita adalah masyarakat Tionghoa, kemudian selain Tionghoa juga beragam ya. Karena salah satu kutipan yang saya baca itu mengatakan bahwa tidak ada satu jalan untuk mencapai tujuan. Satu jalan itu, kalau kita hanya menggunakan satu jalan itu tentu kurang apa ya, pola pikir kita masih sempit. Maka akan sangat banyak jalan karena itu open, terbuka. Nah, itu yang coba akan kami gali. Seperti itu tambahan dari saya mengenai
diskusi kami di SMP Maria Mediatrix, Suster, Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Damar atas tambahannya. Narasumber kita sudah menangkap apa yang sudah disampaikan. Sekarang kita berikan kesempatan kepada SMP Maria Goretti. Kepada Ibu Retno atau yang mewakili dipersilahkan. Monggo Bu Lili. Ya, Suster, Bu Lili ini yang akan presentasi terlebih dahulu, ya. Baik, Ibu, baik. Silakan Bu Lili. Ya, mohon izin share screen ya, Suster. Iya, Bu. Ya. Selamat siang, Bruder, Pak Hendy, Pak Heri, dan Bapak Ibu semuanya. Saya ini bagian awal untuk menyampaikan naskah akademik ya, dari hasil diskusi kami bersama teman-teman kemarin, tim pengembang sekolah dan tim pengembang kurikulum. Ya, mohon maaf mungkin nanti dalam penataan masih amburadul karena memang kami 6 hari menyiapkan ini. Dan hari ini saya mencoba menyampaikan secara singkat. Di bagian awal, di bagian pendahuluan kami bermula dari pemikiran ini undang-undang dari Sikdiknas yang menyampaikan bahwa memberikan mandat kepada satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum yang akan dilaksanakan di satuan pendidikan tersebut. Ya. Maka dalam hal ini kami melalui kajian akademik ini menawarkan konsep transformasi sekolah melalui program sekolah penggerak. Ya, yang nantinya program ini akan mendorong sekolah untuk meningkatkan hasil belajar anak, ya, mewujudkan pelajar profil Pancasila, di mana yang secara kompetensi kognitif serta non kognitif. Ya. Maka kami di sini akan berusaha bersama para guru, bersama kepala sekolah untuk meningkatkan kompetensi ini. Nah, kemudian dari pemikiran awal itu kami berlanjut ke sejarah dari sekolah kami. Bahwa sekolah kami itu berada dalam karya suster-suster OSF, di mana yang mulanya mereka berkarya di bidang kesehatan, kemudian di bidang sosial, sampai akhirnya di bidang pendidikan. Ada beberapa sekolah yang bernaung di yayasan kami, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan kejuruan. Salah satunya SMP yang ada di Kota Semarang itu adalah SMP Maria Goretti. Sekolah SMP Maria Goretti sendiri memiliki sejarah berdiri bahwa tahun 1952. Waktu itu dikelola oleh Yayasan Canisius, kemudian diserahkan kepada Yayasan Marsudirini tahun 54. Waktu itu kami masih bersama-sama dengan SPG Santo Fransiskus. Ya. Kemudian seiring berjalannya waktu, bertambahnya siswa, maka kami berpindah di Jalan Imam Bonjol. Nah, sejak tahun 74, sekolah ya kami yang awalnya menerima putri, sekarang sudah menjadi dengan siswa putra. Nah, ini sejarah sekolah kami. Nah, dasar hukum yang kami ambil dalam pembuatan naskah akademik ini cukup banyak, Bapak Ibu. Saya tidak akan membacakan semua, tetapi ada beberapa yang mendukung dalam pembuatan naskah ini untuk kurikulum luber ini memasukkan karakter budaya. Yang pertama Undang-Undang Nomor 20 tentang Pendidikan Nasional, kemudian standar pendidikan, kemudian kegiatan ekstrakurikuler baik itu wajib maupun pilihan. Kemudian dasar hukum yang kami ambil lagi dari peraturan menteri, yaitu penguatan pendidikan karakter di satuan pendidikan itu. Kemudian yang terakhir yaitu surat Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah tentang implementasi
muatan lokal bahasa Jawa. Ini memasukkan unsur budaya di sekolah kami. Nah, untuk prinsip pembelajaran yang akan kami lakukan di SMP Maria Goretti itu ada 5 prinsip pembelajaran, yaitu yang pertama, bahwa pembelajaran itu dirancang dengan mempertimbangkan pencapaian peserta didik saat itu sesuai kebutuhan belajarnya, dan tentunya mencerminkan karakter. Nah, di sini kami belajar dari Ki Hajar Dewantara dengan di mana konteks belajarnya among, ya, berdasarkan asih, berdasarkan asah dan asuh, mendampingi anak-anak. Kemudian yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, di sini kami juga mau mendorong guru di sini mendorong peserta didik bagaimana menemukan cara belajar secara mandiri, ya, sehingga mereka bisa mengelola sesuai dengan kemampuan mereka, kebutuhan mereka, sehingga nanti belajar itu bisa sepanjang hayat. Jadi guru menjadi fasilitator bagi anak-anak. Kemudian yang ketiga, prinsip belajar yang ketiga, kegiatan belajar mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik, di mana kami memasukkan 3 filosofi, 3 tokoh yang kami gunakan, yaitu Ki Hajar Dewantara, kemudian Bapak Fransiskus Assisi, dan Ibu Magdalena Demen. Untuk Ki Hajar Dewantara, kami mengambil slogannya, yaitu Tutpuri Handayani tadi, yang menjadi pamong. Kemudian untuk Bapak Fransiskus, kami terinspirasi semangat hidup Fransiskus yang selalu membawa damai, yang selalu membangun persaudaraan, tidak hanya dengan sesama, tetapi juga dengan alam ciptaan Tuhan yang lain. Kemudian untuk Ibu Magdalena Demen, yaitu kami terinspirasi dengan Deus Providebit-nya, Tuhan akan menyelenggarakan. Ternyata ini menjadi dasar untuk tumbuh, untuk berkembang, dan untuk menyebarkan hal-hal yang baik. Nah, semangat ini ternyata diyakini oleh dan dihayati oleh Ibu Magdalena Demen dalam mendampingi para perempuan yang bergabung dengannya pada waktu itu belajar menjahit, kemudian berdoa. Nah, harapannya di inspirasi Ibu Magdalena Demen ini juga menjadi nilai keutamaan yang akan kami wujudkan dalam proses belajar, dalam membangun karakter anak-anak di sekolah kami. Yang keempat, yaitu pembelajaran yang relevan, yang sesuai dengan konteks kehidupan budaya setempat. Nah, kami belajar juga dari Ki Hajar Dewantara bahwa fungsi dari sekolah adalah memelihara warisan budaya. Nah, nanti di bab 2, Bu Retno akan menjelaskan. Kami minggu lalu terinspirasi dengan Tugu Muda. Nah, bagaimana mengenalkan warisan budaya anak-anak ini kepada yang kami masukkan dalam kolaborasi beberapa mata pelajaran. Ya, harapannya supaya mereka tidak meninggalkan budaya setempat atau paling tidak mengenal budaya setempat. Yang kelima, prinsip belajar yang kelima adalah pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Bahwa anak-anak itu adalah generasi masa depan. Maka apa yang mereka pelajari, apa yang mereka alami, ya pada dasarnya nanti harus berupaya mempersiapkan mereka untuk mencapai masa depannya. Tentunya pasti yang lebih baik. Maka peran guru sangat besar
mendorong, memberikan motivasi agar mereka menjawab kebutuhan yang terjadi sekarang. Contohnya memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, kualitas belajar mereka. Yang terakhir, Bapak Ibu, landasan teori, kami memasukkan upaya bagaimana anak-anak bisa mewujudkan profil sebagai pelajar Pancasila, bahwa proses belajar tidak hanya melulu meningkatkan kompetensi kognitif atau non-kognitif, tetapi harus berperilaku yang mencerminkan prinsip-prinsip dasar Pancasila, ya, di mana ada 6 elemen profil pemuda Pancasila, yaitu beriman pada Tuhan, berbineka, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Demikian Bapak Ibu untuk bagian awal naskah dokumen yang kami buat. Ya, untuk bab 2 akan dipaparkan oleh Bu Retno. Terima kasih. Saya tutup ya. Monggo Bu Retno. Baik, terima kasih Bu Lili. Suster, Bruder, Bapak Ibu, saya akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bu Lili mengenai naskah akademik bab 2. Mohon izin share, Suster, Bapak Ibu. Ya, silakan Bu. Oke, baik. Melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Bu Lili tadi sampai pada bab 2, yaitu mengenai visi, misi, tujuan, dan moto satuan pendidikan. Di mana untuk visi SMP Maria Goretti yang perumusannya berdasarkan masukan dari seluruh warga. Kemudian kemarin dari hasil diskusi juga, kita untuk visi itu mengacu pada visi yayasan. Hanya dari sekolah memang diberi kesempatan untuk mengembangkan. Sehingga kami mengambil bahwa refleksi sebagai pembiasaan untuk membentuk pribadi yang beriman pada Tuhan, cerdas, mencintai sesama dan alam ciptaan melalui nilai-nilai kemarsudirian. Nah, untuk mencapai visi ini tentunya harus didukung atau dibantu dengan indikator-indikator agar kita bisa tahu apakah pengembangan pribadi itu bisa secara optimal. Ini sudah ada indikatornya. Kemudian untuk misinya, misi itu adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sebagai penjabaran dari visi. Saya kira itu sudah paham ya Bapak Ibu, Suster. Nah, ini adalah misi dari SMP Maria Goretti. Ada 8 nanti untuk mencapai visi, ada 8 langkah yang harus kita tanamkan pada anak-anak. Di antaranya mewujudkan sikap dan perilaku yang suci. Ini mengacu juga pada tadi filosofi dari Ibu Magdalena Damen. Kemudian tentunya dalam suatu satuan pendidikan itu harus ada tujuan yang dicapai. Nah, tujuan yang dicapai itu membekali peserta didik dengan spiritualitas Fransiskan sebagai dasar pembentukan pribadi yang unggul. Meningkatkan perolehan kejuaraan, ini secara akademik dan non-akademik. Kemudian meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menemukan, menyerap, dan menyeleksi, mengolah, dan memanfaatkan informasi. Dan yang keempat, menumbuh kembangkan semangat kerja keras, tekun, pantang menyerah, dan disiplin untuk meraih prestasi. Ada 8 dan yang terakhir itu mewujudkan pelayanan yang simpatik, ramah, dan cepat.
Nah, dari masukan kemarin, masukan tantangan dari Mas Hendi ya, tantangan apa yang bisa kita angkat ya, budaya apa. Nah, kami akhirnya mengambil moto jogo lakumu amrih becik urimu. Ini bahasa Jawa di mana kita kan arahnya sekolah ini adalah pembentukan karakter. Nah, karakter itu adalah kelakuan. Ya, maka anak-anak diminta untuk menjaga kelakuan supaya uripnya itu becik. Gitu. Nah, kalau dituliskan dalam bahasa Jawa seperti ini. Oke. Untuk bab 3, yaitu mengenai muatan kurikuler. Untuk struktur kurikulumnya, jujur, Suster, Bruder, Mas Hendi, Mas Heri, Pak Heri, kemarin ada sedikit kegalauan ya dari kami. Ada pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan. Kalau misalnya kita akan mengubah struktur kurikulum ya yang begitu Masnya yang begitu banyak yang kita ubah, apakah kita tidak akan terganjal? Minta maaf Ibu, usul. Ini yang kurikulum, ini materi di tahap berikut Ibu. Nah, maka gimana? Ini yang materi kurikulum, ini di tahap berikutnya. Ini, nah, kalau bisa nih pembahasannya di lain waktu. Tidak dengar itu. Ya baik-baik. Ini materi di tahap maka berikutnya. Kami, hari ini khusus ya, naskah akademik. Diskusi. Bu Retno, berdiskusi halo, cukup Bu Retno. lama, akhirnya kami mengambil. Bu Retno, halo, Bu Retno. Iya, iya, Sister. Oke, tadi ya, Bu mengatakan kalau di bab 3 ini nanti akan masuk di FGD berikut. Kok jadi mungkin ya, sampai di situ dulu, ya, Bu. Ya. Gimana, Sister? Halo. Untuk bab 3 nanti pada saat kita membicarakan kurikulum, Ibu. Jadi untuk FGD berikut dia, di FGD 2. Jadi untuk sekarang sampai di situ dulu, sampai di bab 2 itu. Bisa didengar, Bu? Kelihatannya ada masalah para Bapak dan Ibu dengan jaringan Bu Retno. Bu Retno sudah bisa dengar? Apakah Bapak Ibu dengar suara saya? Belum, Sister. Dengar. Oke. Oke, baik. Karena saya tidak mendengar ini kalau saya share begini tidak mendengar, Sister. Oke, jadi begini Bu, bab 3 itu. Atau saya keluarkan dulu nggih, Sister? Iya, Bu, iya. Baik, sekarang kita berikan kesempatan kepada para narasumber kita untuk memberikan tanggapan. Sudah ada 3 orang yang sharing, Bruder, Mas Hendi, sama Pak Heri. Kami berikan kesempatan untuk memberikan tanggapan, penguatan, atau justru tantangan lagi untuk semakin menyempurnakan naskah akademik mereka. Dipersilakan, Bruder, Mas Hendi, dengan Pak Heri.